Halo semuanya, kali ini saya akan membahas cara mengerjakan simulasi algoritma prim. Nah, algoritma prim ini juga merupakan bagian dari metode minimum spanning tree, yaitu untuk mencari jalur-jalur paling minimum dari jalur-jalur yang ada. Nah, di sini ada beberapa aturan yang mirip dengan Kruskal, tapi berbeda. Yang pertama adalah adjacency list diurut sesuai dengan abjad angka atau node. Nah, tapi ini mungkin saja hanya berlaku untuk yang saya kerjakan ini. Karena itu nanti akan kembali lagi dengan kesepakatan pengajar. Cuma biasanya adalah memang untuk adjacency list ini diurutkan sesuai abjad atau angka yang ada di node-node. Nah, kemudian kapan kita stop melakukan simulasi, yaitu ketika semua node sudah dikunjungi. Dan yang ketiga, syarat yang sama dengan Kruskal, yaitu jangan sampai membentuk loop. Nah, kita mulai saja dengan soalnya. Ini ada soal yang saya buat sendiri, saya sengaja buatnya kecil agar tidak panjang. Nah, satu hal yang harus diperhatikan adalah saat mengerjakan prim ini kita harus benar-benar teliti, karena seringkali juga saya udah mengerjakan setengah jalan, ternyata ada jalur yang kelewatan lah, atau ternyata yang harusnya dipilih jalur yang mana saya malah pilih yang lain karena kurang teliti, dan jadinya itu harus ngulang dari awal. Jadi kuncinya di sini adalah harus teliti. Nah, kita langsung mulai saja. Untuk adjacency list ini seperti yang tadi saya bilang diurutkan sesuai abjad, oleh karena itu kita mulai dari A. Dari A ini kita bisa menghubungkan ke B, yaitu 3. Kemudian dari A bisa ke C dengan jarak 4. Dari A juga bisa ke D dengan jarak 1. Dan dari A ini bisa ke E dengan jarak 5. Nah, di priority queue ini kita oke, nanti saja kita lanjut menuliskan semua adjacency list itu dulu. Nah, berarti kan yang sudah kita tuliskan di sini ada 1, 3, 4, dan 5 ini sudah kita tuliskan ya. Nah, selanjutnya kita, karena urutnya sesuai abjad, kita masuk sekarang ke B. Dari B ini kan ke A sudah ditulis tadi, berarti kita perlu tulis lagi, sekarang B ke E dengan jarak 2. Selanjutnya, kita masuk ke C. C ini tadi kan sudah ditulis dengan yang ke A itu 4. Berarti kita sekarang tulisnya yang ke D dengan jarak 3 dan C ke E dengan jarak 7. Nah, dengan demikian semua jalur-jalur yang ada sudah saya tuliskan di adjacency list. Selanjutnya kita masuk ke priority queue ini. Nah, di sini ada yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita tentukan titik mulainya. Nah, misalnya biasanya sih kalau tidak ditentukan dari soal titik mulainya, kita akan mulai dari A. Nah, tapi kalau misalnya ditentukan dari soal, harus ngikutin dari soal itu. Nah, sekarang karena nggak ditentukan, kita anggap aja kita mulai dari A. Dari A ini kalau dilihat, saya pakai yang tinta warna lain supaya lebih kelihatan. Dari A kalau kita lihat ini ada 4 jalur ini kan, yang jaraknya 1, 4, 3, 5. Nah, berarti kan dari A ini ada si 4 ini kan. Ini kita urutkan di priority queue. Berarti yang paling kecil adalah AD 1. Selanjutnya ada AB 3. Priority queue ini sesuai jarak atau bobot gitulah ya istilahnya. Nah, kemudian selanjutnya ada AC 4 dan paling terakhir ada AE 5. Dari sini kita pilihlah jalur dengan jarak yang paling kecil, yaitu berarti kan AD. Kita tuliskan di sini si AD ini 1, dan di V ini kita tuliskan node yang dikunjungi, berarti kan ada A, karena kita mulai dari A, dan juga kita tuliskan si D. Oke, selanjutnya kita buat garis aja di sini supaya lebih jelas untuk pemisahnya. Karena kita tadi pilih jalur A ke D, maka kita tandain jalurnya A ke D. Selanjutnya berarti sekarang kita sudah berada masuk ke titik D. Kita tandai si D, kita ada di D sekarang, bukan di A lagi. Karena kita udah maju ya, ikutin jalurnya ini.
Nah, sekarang kita lihat. Dari D ini kita membuka jalur baru nih ternyata, yaitu ke C dengan bobot 3. Oleh karena itu 3 ini harus kita masukin ke priority queue. Nah, 3 kan bobotnya sama dengan yang AB ini 3 kan. Tapi kita berarti di sini tulisnya AB dulu karena untuk dari segi abjad AB lebih dahulu kan daripada CD. Oleh karena itu kita tulis AB3, lalu kita masukkan si CD ini. CD3, lalu AC4 dan AE5. Pokoknya di sini itu harus urut dari yang paling kecil ke paling besar. Nah, selanjutnya kita pilih nih yang jalurnya paling kecil. Berarti kan si AB ini kan. Kita tulis AB di sini. 3. Berarti di sini di vertex kita tulis B. Itu karena kita jalurnya A ke B, berarti kita mengunjungi B. Oke, kita tandain jalur ini AB. Terus sekarang kita tandain kalau sekarang tuh ini kita ada di B. Nah, dari B ini ternyata membuka jalur baru lagi kan, yaitu B ke E 2. 2 ini kan lebih kecil dari 3, berarti dia akan masuk di sini dong kira-kira di atasnya. Oke, kalau gitu kita tulis lagi aja biar nggak bingung, yaitu BE 2, lanjutnya adalah CD 3, AC 4, AE 5. Nah, kalau begitu di sini sama seperti tadi kita pilih lagi yang jalurnya paling pendek atau bobotnya paling kecil, yaitu BE. Kita tuliskan di sini BE jaraknya 2. Oleh karena itu di vertex ini kita tuliskan E. Nah, setelah itu kita tandai jalurnya. Sekarang berarti kita ada di si E ya. Nah, dari E ini ternyata kita buka jalur lagi, yaitu dari C ke E atau E ke C sama aja 7. Nah, 7 ini kalau dilihat dari sini berarti kira-kira masuknya di paling bawah ini kan. Berarti ya agar lebih singkat kita langsung tulis aja di bawah sini. CE dengan jarak 7. Nah, dari sini kita pilih lagi nih jarak yang paling pendek mana, yaitu CD berarti kan. Dan CD itu kalau kita pilih juga nggak akan membentuk loop. Jadi kita pilih boleh CD3 dan di sini yang dikunjungi berarti adalah C. Kita tandai CD3. Nah, sekarang kalau kalian lihat ini kan total nodenya ada 5 kan. Dan di sini juga udah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita udah mengunjungi semua node. Seperti yang di sini, stop ketika semua node sudah dikunjungi, maka udah sampai sini kita stop. Berarti sudah simulasinya seperti itu. Dan node-node yang dikunjungi adalah ini. Yang ada di T ini. Yang node-node, maaf maksud saya, edge yang dilewati atau jalur yang dilewati. Nah, jadi biasanya hasil dari prim dan kruskal itu akan sama. Kalau misalnya tidak sama, mungkin harus ada yang dicek kembali. Karena keduanya merupakan sama-sama minimum spanning tree. Sekian untuk algoritma prim. Kesimpulannya di sini adalah perbedaan dari kruskal adalah kalau kruskal dari awal kita sudah mengurutkan dengan yang jarak terkecil. Kalau di prim ini kita sistemnya lebih urut dari menurut abjad gitu ya, dari abjad lalu baru kita lihat jarak gitu. Memang mirip tapi sebenarnya kedua metode ini berbeda. Sekian dari saya, terima kasih.